dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, menyimaknya kita, mencatatnya kita pada kesempatan di malam hari ini tercatat sebagai salah satu bentuk syukur, salah satu bentuk taat yang memperberat timbangan kebaikan beliau di yaumil qiyamah kelak. Baik, ikhwatal iman, ahbakumullah. Insyaallah bahasan kita di malam hari ini melanjutkan apa yang sedang kita bedah bersama-sama. Melanjutkan apa yang sedang kita bahas bersama-sama, yakni bagaimana panduan untuk mendidik anak usia dini, khususnya di usia prasekolah. Dan apa yang disusun oleh beliau, yakni buku yang sedang kita bahas, Abu Amr Ahmad Sulaiman. Ini adalah buku yang menarik, karena buku ini bukan hanya membahas tentang teori, buku ini membahas pula tentang praktek dan metode-metodenya. Karena di hadapan kita ini adalah buku petunjuk para guru, buku petunjuk para orang tua. Bukan cuma guru PAUD, bukan cuma guru TK, tapi juga orang tua. Apa yang hendaknya diajarkan kepada anaknya. Karena memang buku ini buku yang sangat aplikatif. Dan jenjang yang kita bahas, ini jenjang prasekolah. Ini adalah jenjang usia 3 sampai 6 tahun. 3 sampai 6 tahun. Bisa dikatakan ini adalah jenjang pratamyiz. Jenjang pratamyiz. Sebelum tamyiz. Sebelum anak ini genap akalnya. Sebelum anak ini genap nalarnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perintahkan anak-anak kalian salat di usia 7 tahun. Dan pukullah anak-anak kalian ketika tidak salat pada usia 10 tahun. Para ulama menjelaskan, diperintahkan untuk kemudian salat. Berusaha ditanamkan kebiasaan untuk salat. Di usia 7 tahun, inilah usia-usia tamyiz, di mana seseorang bisa menangkap sebuah perintah, di mana seseorang bisa menangkap sebuah instruksi. Proses membiasakan sebelum mencapai usia baligh, sebelum mencapai usia mukallaf. Baru ketika 10 tahun, di mana rata-rata anak sudah baligh, anak menjadi mukallaf, maka di sini kebiasaan sudah terbentuk. Dan apa yang kita bahas adalah pratamyiz. 3 sampai 6 tahun ini usia pratamyiz. Contoh sederhana dari pratamyiz adalah ketika anak masih saja sering melakukan kesalahan yang sama. Ketika anak memegang botol, memegang gelas. Kita sudah sampaikan, nak pegang gelas pakai 2 tangan. Tapi besoknya dia masih memegang dengan 1 tangan. Nah, kalau pakai tangan dia jatuh, bisa pecah. Maka besoknya dia masih membawa gelas dengan 1 tangan. Ini karena apa yang kita perintahkan belum bisa ditangkap dengan sempurna. Kalaupun dia bisa menangkap dengan sempurna hari ini, besok belum tentu bisa. Lusa belum tentu bisa. Ini ya pratamyiz. Baik. Ikhwatul iman, ahbakumullah. Para jamaah sekalian, para akhwat, para ummahat, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Pada audio terakhir, kita telah membahas bagaimana latihan ke-14. Yang mana setiap latihan 2 bulan jenjang waktunya. Maka sebelum kita bahas latihan ke-15, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan di sini, khususnya berkaitan dengan bagaimana karakter anak di usia-usia pratamyiz ini. Kalau pada pertemuan yang terakhir, ini pada audio terakhir kita telah sampaikan betapa di sana pentingnya menghadirkan sosok bagi anak. Sosok apa yang dimaksud? Teladan.
Bukan di sana kemudian kita berusaha menghadirkan teladan selain Nabi, enggak. Tapi teladan yang lebih dekat kepada anak. Misalkan seorang sahabat, misalkan seorang tabi'in, misalkan seorang ulama, kita hadirkan itu ke dalam mindset anak. Kita hadirkan itu dalam pikiran anak. Kita gambarkan begini, Abu Dzar Al-Ghifari contohnya. Kita gambarkan begini, Bilal bin Rabah contohnya. Begini, Ibnu Abbas contohnya. Lalu kemudian kita berikan pilihan, kira-kira dari beberapa tokoh ini, mana yang paling diidam-idamkan? Mana yang paling diidamkan? Oh, Ibnu Abbas. Oh, Abu Dzar. Oh, Bilal bin Rabah. Maka siapapun yang dipilih anak, maka ini yang kemudian kita sounding. Ini terus kita sampaikan. Katanya mau jadi seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas itu kecil-kecil sudah jadi ulama. Maka kecil-kecil tidak ada istilah kok kemudian banyak main. Nah, terus disounding, terus kemudian diingatkan. Ini pada pertemuan yang lalu menghadirkan sosok. Namun ketika kita sudah berhasil menghadirkan sosok, tetap saja kita tidak bisa memungkiri bahwa fase ini, yakni fase anak kecil, adalah fase yang memang memiliki keterbatasan di balik banyak kelebihan. Seperti apa keterbatasannya? Yakni anak-anak di usia 3-6 tahun, ia baru saja bisa mengontrol tindakannya. Baru saja bisa mengontrol tindakannya. Tapi belum diimbangi dengan daya nalar yang kuat. Anak di usia ini akan bisa meniru dengan baik. Tapi kemudian untuk mencerna, belum bisa. Tapi secara fisik dia sudah mulai bisa mengontrol. Sehingga tugas kita bagaimana menyingkronkan antara fisik yang sudah mulai dia kontrol, sudah nggak gampang jatuhan, sudah nggak gampang kehilangan kesadaran, kehilangan keseimbangan, dia sudah bisa mengendalikan. Ketika lari, maka dia tahu kapan harus mengerem. Ketika naik sepeda, maka dia tahu kapan kiranya dia mengurangi kayuhannya. Dia sudah mulai bisa mengontrol. Tetapi daya nalarnya, daya tangkapnya belum sebaik dengan daya tindaknya. Maka di sini perlu orang tua untuk lebih sabar. Perlu orang tua untuk lebih sabar. Apa-apa yang Anda lihat bahwa anak Anda telah bisa begini, telah bisa begitu, belum begitu kondisi otak anak Anda. Anak Anda gesit, cak-cek kalau bahasa Jawa, tapi belum dengan nalarnya. Di sini, kadang Anda berekspektasi pada apa yang Anda lihat, fisik, tapi Anda belum menyadari bahwa akalnya, otaknya belum secepat itu. Di antara karakteristik anak usia pra-tamyiz adalah selalu ingin bergerak. Kakaian polah kalau bahasa kita. Seakan-akan kalau sudah sore masih bisa lari kemana-kemana, sementara ayahnya, ibunya, orang tuanya sudah lemas tenaga. Maka wajar. Sebagaimana anak usia ini suka makan, doyan makan, begitu pula minum, maka itu pula yang kemudian menjadi sumber energinya. Baik. Di antara karakteristik pula, anak usia pra-tamyiz adalah anak yang banyak bertanya. Banyak bertanya. Karena dia akan berusaha memperhatikan lingkungan sekelilingnya. Oh, dia melihat ini, dia akan bertanya. Abi, apa itu? Umi, apa itu? Dia akan melihat. Ketika ada sesuatu yang dia rasa janggal dan dia masih belum tahu, walaupun nalarnya juga belum bisa menangkap dengan sempurna, tapi rasa ingin tahunya sudah mulai muncul. Rasa ingin tahunya bahkan besar, karena dia bisa mengamati, walaupun belum bisa memahami. Itu apa? Kok ada tiang yang tinggi? Oh, namanya tower. Oh, namanya pemancar, dan lain sebagainya. Maka dia akan lebih sering bertanya. Inilah sebetulnya sebuah anugerah yang tidak disadari.
Anak sering tanya, ini anugerah yang tidak disadari. Kadang kalau orang tua, ketika anaknya sudah banyak bertanya, orang tua jengah. Tanya sama bunda saja, tanya sama bapak saja. Kadang dilempar-lempar. Padahal ini adalah nikmat. Baik. Berikutnya, di antara ciri dari fase ini adalah senantiasa ingin menguasai sesuatu. Ingin memiliki sesuatu, alias egois. Bisa kita lihat dan bisa Bapak dan Ibu, ayahanda dan ibunda perhatikan bagaimana putra-putri Anda. Ketika di usia pratamis, saat ada barang miliknya yang diambil oleh temannya, maka akan cenderung segera ingin mengambil kembali. Ketika teman-teman yang mempersilahkan mainannya untuk dipakai, maka ia akan cenderung mengambil yang paling banyak, mengambil yang paling besar, mengambil yang paling wah. Ini fase pratamis. Dan berikutnya, di antara keistimewaan pula, fase ini adalah fase di mana anak Anda akan mudah untuk mencoba-coba. Mudah untuk coba-coba. Baik. Ada sedikit pepatah yang disebutkan oleh para ahlul ilm, khususnya ini para ulama yang memang konsen membahas tentang parenting. Seperti Syekh Mustafa Al-Adawi, Syekh Abdul Salam, dan lain sebagainya. Di antara perkataan para ahlul ilm berkaitan dengan bagaimana parenting, para ulama mengatakan, man addaba waladahu saghiran sarra bihi kabiran. Barang siapa yang ia bersusah payah mendidik anaknya sejak kecil, maka termasuk pratamis ini, dia akan bahagia saat tua. Sekali lagi, man addaba waladahu saghiran sarra bihi kabiran. Barang siapa yang dia mendidik anaknya di usia muda, maka kelak dia akan bahagia di usia tua. Siapa yang bahagia? Yang mendidik orang tuanya. Baik. Maka mendidik anak itu tidak bisa cash. Mendidik anak itu harus dicicil. Apa maksudnya? Sejak dini. Nggak bisa kok, anak saya belum bisa nalarnya. Saya itu emosian, nggak sabaran. Kalau didik anak, saat nalarnya belum jangkep, saat nalarnya ini belum bisa dituturi dengan genah, nanti saya ngulang-ngulang terus, capek. Nanti saja saya didik dia ketika sudah nalarnya main, sudah balik. Nah, ini ciri bahwa Anda belum memiliki mental pendidik. Atau Anda belum memiliki mental pengasuh. Mendidik anak itu harus dicicil. Tidak bisa cash, tidak bisa nanti-nanti saja. Kalau nanti-nanti saja, maka hasil tidak akan besar. Bahkan kalau kemudian Anda mendidiknya nanti-nanti saja, berharapnya sesuatu yang besar, maka ini sebuah hal yang mustahil. Sebuah hal yang mustahil. Illa bi'idni rabbih. Kecuali dengan izin Rabbnya. Karena hukum asal mendidik anak itu dicicil sejak kecil, tidak bisa cash. Maka barang siapa yang dia tidak mau capek mendidik anaknya, ngarahkan, dan lain sebagainya di usia tua, maka ia harus capek dalam mendidik anaknya di saat sekarang. Kalau Anda tidak ingin capek nanti di usia tua dalam mengarahkan anak, nuturi anak, dan lain sebagainya, maka capekkan diri Anda untuk mendidik mereka saat ini. Capekkan diri Anda untuk mendidik mereka saat ini. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Para jamaah sekalian, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, kita masuk pada bahasan latihan ke-15. Latihan ke-15. Apa yang dibahas? Di poin pertama tentang Al-Quranul Karim adalah surat yang sangat terkenal, insya Allah. Surat Al-Qari'ah. Allah Ta'ala mengatakan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Berkaitan dengan kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah engkau tentang hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ini hari di mana manusia itu seperti sesuatu yang bertebangan, tidak bisa berpijak. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus.
Dan di hari itu pula, gunung-gunung seperti bulu yang berterbangan. Gunung yang kita lihat sekarang kokoh, maka nanti tidak begitu. Nah, ini kita sampaikan. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, maka barang siapa orang yang berat timbangannya, maka ia berada dalam kebaikan yang baik. Ia berada dalam apa? Kehidupan yang memuaskan. Bahwa fi 'aisyatir radiyah. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh, barang siapa yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hawiyah, narun hamiyah. Tahukah engkau apa itu neraka hawiyah? Yakni neraka yang apinya sangat panas. Ini seperti yang sudah kita sampaikan, ditalkinkan anak itu melihat gerak bibir kita, anak mendengar apa yang kita ucapkan. Ini talqin. Setelah kemudian ditalkin, dalam jangka waktu 2 bulan sampai kemudian dihafal, maka di situ kita akan mendapati ada fase di mana anak haus akan ilmu. Dia sudah hafal, tapi kalau tidak dijelaskan, anak akan merasa kurang. Maka di situ orang tua berusaha untuk menyisipkan sedikit demi sedikit. Dan yakinlah, kalau anak ini sudah senang terhadap sesuatu, anak akan terus minta. Sama seperti anak suka gambar, dia akan terus minta gambar. Maka ketika anak ini sudah sering dan sudah senang dengan apa? Dengan surat-surat pendek, maka anak terus akan minta. Dan ini sebuah nikmat. Yang kedua, setelah Al-Quranul Karim, ini hadis. Apa hadis yang dibahas? Hadis yang dibahas adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Idzan taha ahadukum ilal majlis falyusallim. Kalau di antara kalian selesai, maksudnya apa? Yang sampai pada sebuah majelis. Selesai dari urusan luar lalu masuk ke dalam ruangan, di sana ada majelis ilmu, falyusallim. Hendaklah kalian mengucapkan salam. Dan salam sudah kita sampaikan pada pertemuan lalu. Keutamaan salam. Ini bagaimana dengan salam, perkara yang ringan, tapi kemudian berefek pada hal yang besar. Doa. Kita doakan orang lain, maka orang lain pun mendoakan kita. Kalau orang lain tidak mendoakan kita, maka malaikat mendoakan kita. Di sini ditekankan tentang mengucapkan salam. Kalau datang, ucapkan salam. Adapun doa Nabi yang lainnya, yakni apa yang disampaikan dalam hadis Bukhari dan Muslim, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi maaf, maka maafkanlah hamba. Ini ajarkan kepada anak. Anak kalau bisa ngeh, anak kalau bisa paham betapa ketika kita memerintahkan sesuatu itu pasti baik, melarang sesuatu pasti buruk, maka anak-anak ini akan cenderung untuk terus berusaha meminta lebih. Anak kalau sudah paham, dia akan minta. Dia minta apa? Dia minta diajari, dan lain sebagainya. Dan ketika kemudian anak ini diajarkan tentang doa meminta maaf, maka Masya Allah, dia akan kelak menjadi pribadi yang jauh lebih sedikit dosanya dibandingkan dengan diri kita. Lalu, zikir. Apa yang diajarkan di sini? Zikir ketika mendengar ayat terpokok. Allahumma inni as'aluka min fadli. Ustaz, bukannya itu sama seperti doa kaitannya dengan masjid? Ya, sama. Karena secara makna ini adalah makna yang umum. Ya Allah, hamba memohon kepadamu fadlik, karunia, anugerah. Maka memohon anugerah
Memohon karunia di sini tidak hanya terbatas saat mungkin di siang hari saja, enggak. Tapi ketika kita mendengar hal-hal yang bisa mengingatkan terhadap akhirat, maka kita ucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kita melihat apa? Kita melihat mungkin guru kita. Kita mungkin melihat apa? Ada orang yang kita cintai. Kita melihat sebuah kebahagiaan, maka sisipkan doa ini. Sisipkan doa ini. Baik. Berikutnya berkaitan dengan adab sopan santun. Ketika mendengar ayam jantan berkokok, mendengar sebuah nikmat tanda pagi hari, maka ajarkan kepada anak bahwa itu pertanda untuk bangun dan tidak boleh malas-malasan. Pertanda untuk bangun dan tidak boleh malas-malasan. Kenapa demikian? Karena ketika kita mendengar ayam berkokok, sejatinya ayam itu sedang melihat malaikat. Ayam kalau berkokok, itu ayam sedang melihat malaikat. Sudahlah ia melihat malaikat, menjadi tanda masuknya waktu subuh, dan kemudian apa? Melahirkan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Melahirkan karunia. Karena lafal doanya adalah memohon anugerah, memohon karunia. Baik, sirah Nabi. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan adalah tentang malaikat. Malaikat apa yang turun dari langit membawa Al-Quran? Jibril alaihissalam. Sampaikan. Adapun syair. Syair di sini bukan sesuatu yang penting dan pernah kita jelaskan, maka di sini kondisional. Kalau sekiranya Anda merasa bahwa syair ini memiliki kosakata yang baik untuk anak, ajarkan. Tapi kalau Anda merasa tidak baik kosakatanya, maka jangan ajarkan. Baik, berikutnya tentang pengetahuan umum. Masih tentang bilangan. Kita bisa sampaikan, kita bisa ajarkan berapa jumlah pintu surga. Kalau pintu rumah ada berapa? Ada 2. Pintunya surga ada 8. Maka sampaikan. Kaitannya dengan pintu, apa pintu neraka atau berapa jumlah pintu neraka? Maka jelaskan. Para ulama mengatakan pintu neraka ada 7. Lalu, berapa jumlah nabi dan rasul? Maka jumlah nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 25. Tapi jumlah sejatinya, jumlah sesungguhnya lebih dari itu. Lebih dari itu. Ketika membahas tentang jumlah nabi dan rasul, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, beliau merumuskan sesuatu yang cukup detail. Untuk jumlah nabi, maka berkisar 120 ribuan. 120 ribuan. Ini jumlah nabi. Adapun jumlah rasul 313-an. Bayangkan, kalau jumlah nabi dan rasul yang ada di dalam Al-Quran 25, tapi kalau yang tidak ada dalam Al-Quran, nabi saja 120 ribuan. Hadiah saja, atau apa? Nabi, ini 313. Sama seperti bagaimana jumlah para sahabat saat Perang Badar. Dan ketika anak bisa mengenal bagaimana jumlah nabi dan rasul, sejatinya ini termasuk anak-anak yang cepat progresnya. Latihan ke-16. Latihan ke-16. Bagaimana latihan ke-16? Berkaitan dengan ayat yang disebutkan adalah surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat ini termasuk surat yang jarang dibahas. Padahal artinya sangat luar biasa. Allah Ta'ala mengatakan wal-'adiyati dhabha fal-muriyati qadha fal-mughirati subha. Ini saja sudah bagus artinya. Demi kuda yang bukan kuda biasa, ini kuda perang. Berlari kencang dengan terengah-engah. Maka kuda yang kemudian mencetuskan api dengan pukulan,
dan kuda tersebut menyerang dengan tiba-tiba. Al-Adiyat. Adapun hadis yang dibahas adalah hadis ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Takutlah terhadap neraka walaupun hanya dengan mensedekahkan sepotong kurma. Bisyakki tamrah. Ikhwatal iman, ahmadullah. Kenapa kok hadis ini dijadikan bahasan? Ketika kita sudah membahas tentang salam, maka apa yang biasanya dilakukan setelah salam? Yang dilakukan setelah salam, tatkala orang ini saling bertemu, maka saling memberi hadiah, memberikan pertanyaan, memberikan apapun itu yang sifatnya pemberian. Di antaranya adalah tamr, di antaranya adalah kurma. Maka kurma ini makanan wajib yang harus ada di setiap rumah di dalam kulkas minimal. Karena tahan. 2 Ramadan pun tahan. 2 Ramadan pun tahan. Baik. Berikutnya, doa dari Nabi. Apa yang diajarkan di sini? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan. Berikan kepada jiwaku ketakwaan. Ini diajarkan dengan tujuan agar anak ini juga menyadari dirinya ini butuh bertakwa. Ustaz, kenapa kok anak harus tahu bahwa dia harus bertakwa? Kan tinggal niru orang tuanya. Kalau orang tuanya takwa, insya Allah anak akan cenderung untuk mengikuti. Tapi bagaimana dengan anak yang ia jauh dari orang tua? Maka diajarkan doa ini agar walaupun tanpa pengawasan, dia tetap mendapatkan ketakwaan atas izin Allah. Doa dan zikirnya. Disebutkan di sini doa ketika mendengar suara anjing, lolongan anjing. Ini terlarang. Maka diajarkan ini supaya kemudian supaya anak itu ketika kemudian mendengar anjing, entah anjing tetangga atau mungkin anjing kawan, mengaum-ngaum, ini melolong-lolong. Maka di situ peran Anda untuk kemudian mengajarkan ada doa setelah mendengar nolongan anjing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alah doanya biasa, Ustaz. Iya, doa biasa. Tetapi kalau ini dipraktekkan, kita sedang berusaha membatasi diri dari apa? Membatasi diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Anjing diharamkan oleh Allah. Tidak boleh orang kok sekonyong-konyong memelihara anjing. Maka ketika memelihara anjing saja ini tidak semua orang bisa. Lalu kemudian syariat ini memerintahkan kalau mendengar lolongan harus membaca doa. Ini adalah sebuah kombinasi yang luar biasa. Berikutnya, adab sopan santun. Apa yang diajarkan? Ajarkan anak untuk tidak suka suara lolongan anjing. Ada anjing, hindari. Jangan kemudian ada anjing, ayo lewat sana. Jangan. Hindari anjing. Hindari anjing. Kenapa? Karena memang anjing sendiri secara zat najis. Secara zat najis. Baik. Berikutnya, tentang pengetahuan umum. Ajarkan hari-hari. Di latihan ke-16 ini ajarkan hari-hari. Sebutkan hari-hari dalam satu pekan. Sebutkan bulan-bulan hijriyah. Sebutkan. Maka anak nanti kalau sudah mulai bisa menghafal, mulai bisa tertatih-tatih mengikuti, insya Allah ini tanda apa? Tanda awal dari kebahagiaan orang tua. Awal dari kebahagiaan orang tua. Baik, berikutnya, latihan ke-17. Yang dibahas adalah surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah. Berkaitan dengan gempa. Maka ini dibacakan, ditalkinkan kepada anak. Kalau kemudian sudah bisa ditalkinkan kepada anak, anak bisa ngikutin. Alhamdulillah. Sudah berapa surat yang kita bahas. Baik. Setelah itu, hadis.
Apa hadis yang diajarkan oleh Nabi? Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid da'if. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang baik, khairun, itu adalah mukmin yang ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah dengan kekuatannya. Mukmin yang dia lebih dicintai oleh Allah adalah mukmin yang dia kuat, mukmin yang dia memang diberikan kekuatan. Kekuatan apa di sini? Apakah kuat fisik berarti binaraga termasuk enggak? Kuat di sini kuat dua hal. Kuat di sini kuat dua hal. Kuat secara iman, kuat secara fisik. Ini. Keliru kalau ada orang yang mengatakan ini hadis tentang kuat secara fisik. Enggak, ini bukan kuat secara fisik saja, kuat secara mental. Kuat secara keimanan. Kalau kemudian ingin dikatakan mukmin kuat, ini lebih baik, berarti Anda ini lebih baik kalau dibandingkan dengan yang tidak selevel dengan Anda, kekuatannya atau keimanannya. Nah, doa Nabi. Apa doa Nabi yang diajarkan? Doa Nabi berkaitan dengan sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan jagalah kami dari api neraka. Baik. Doa ini doa yang hampir setiap jemaah haji melafalkannya saat umrah ataupun haji. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini perlu dibiasakan. Lalu tentang doa dan zikir. Di sana juga disebutkan bahwa mulai dibiasakan kepada anak ini mengucapkan subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar. Ini mulai dibiasakan. Kalau ini tidak dibiasakan, dia akan kaget di halaman berikutnya. Dia akan kaget dalam mempraktekkan apa yang dipesankan oleh Abu Amr Ahmad Sulaiman. Apa itu? Yakni tidak mudah untuk mengucapkan kalimat thayyibah pada hal-hal yang tidak pantas. Tidak gampang mengucapkan kalimat thayyibah pada hal-hal yang tidak pantas. Misal, di sana ada tindak kejahatan. Ada tindak kejahatan. Maka, ketika kita melihat tindak kejahatan tersebut, yang ada kita malah diam saja. Kita tidak kemudian berusaha untuk terjadinya sesuatu yang lebih parah. Tapi ia justru apa? Ia justru bisa berwendak semena-mena. Na'udzubillah waliyadzubillah. Maka termasuk di antara sopan santun yang perlu ditekankan, kalau kemudian melihat sesuatu yang indah, kaitkan dengan kalimat thayyibah. Tapi kalau melihat sesuatu yang tidak indah, jangan gampang. Bukan berarti tidak boleh, jangan gampang. Contoh, kalau kemudian kita pernah sebutkan di antara kalimat thayyibah adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bersin, ini sesuatu yang bukan bersin, menguap, ini sesuatu yang secara etika tidak baik. Menguap, angop kalau bahasa kita. Maka kalau kemudian kita saat menguap, ini sesuatu yang buruk, tapi dikaitkan dengan kalimat thayyibah, menguap terus astagfirullah, menguap terus apa? Astagfirullah wa atubu ilaih. Ini termasuk tindakan yang keliru. Ini termasuk tindakan yang keliru. Tidak semua hal-hal yang sifatnya apa? Hal-hal yang sifatnya buruk harus dibalas dengan kalimat thayyibah. Karena ketika sebaliknya kalau kita melihat sesuatu yang indah, baru di sana kita mengucapkan kalimat thayyibah seperti masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar dan lain sebagainya. Baik. Tentang sirah, apa yang diajarkan? Yang diajarkan adalah tentang kekasih Nabi dari kalangan laki-laki, Abu Bakar As-Siddiq. Ceritakan bahwa Abu Bakar ini terus mendampingi Nabi, bahkan beliau yang mendampingi Nabi dalam proses hijrah. Proses
yang apa? Proses yang benar-benar berat untuk dilalui dan sangat diingat oleh seluruh makhluk. Ini apa? Yakni berkaitan dengan lelaki yang paling utama, Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Nabi hijrah. Maka ini disampaikan bagaimana sejarah ringkasnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan berkaitan dengan pengetahuan umum, di usia ini ajarkan hijaiyah. Dia mengenal alif kalau di kasrah apa, alif kalau di dhammah apa. Ajarkan ini kepada anak. Ini termasuk pengetahuan umum yang tidak boleh luput. Baik, berikut yang terakhir, latihan ke-18. Latihan yang terakhir ini membahas tentang surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Allah Ta'ala mengatakan, yakni orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa yakni mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi di zaman dahulu, orang musyrik itu juga minta diistimewakan. Orang musyrik itu juga minta diistimewakan. Sampai-sampai ia mengatakan, saya rela kemudian apa? Saya rela untuk mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan, tapi kemudian diganti dengan hal-hal yang sangat luar biasa. Baik, berikutnya hadis. Apa yang diajarkan? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Diajarkan kepada anak. Lalu doa Nabi, Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba, bantulah kami untuk terus mengingatmu, untuk terus mensyukuri nikmat dan untuk beribadah kepadamu. Ini doa Nabi. Doa Nabi. Dan perlu bagi kita untuk bermunajat, meminta doa itu bareng-bareng. Maksudnya bukan bareng-bareng dalam satu waktu, bareng-bareng waktunya beda. Ini boleh. Ini boleh. Baik. Maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk minta agar terus mengingat, terus mensyukuri, terus beribadah kepadanya. Nah, berikutnya, adab dan sopan santun. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan tentu saja doa ketika akan melihat keindahan. Doa ketika akan melihat keindahan. Atau doa ketika apa? Ketika ia telah mengetahui di sana ada sebuah hal-hal yang musibah, tapi menimpa saudara kita. Musibah, tapi menimpa saudara kita. Maka kita boleh untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Dan sirah. Apa yang diajarkan dalam sirah? Setelah kekasih Nabi dari kalangan laki-laki, ini Abu Bakar As-Siddiq, siapa berikutnya yang paling Nabi cintai? Maka jawabannya adalah Umar. Jawabannya adalah Umar bin Khattab. Bahkan Umar dikatakan, seandainya ada Nabi setelahku, kata Nabi, lakana Umar. Niscaya akan Umar yang menjadi Nabi berikutnya. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Apa pengetahuan umum yang bisa diajarkan pada kesempatan kali ini? Bilangan. Melancarkan bilangan 1 sampai 10. Ini. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan panduan untuk anak usia prasekolah. Silakan bisa diulang-ulang kembali audio yang sudah kita berikan. Dan inilah apa yang bisa kita sampaikan, apa yang mampu kita sampaikan merujuk pada kitab karya Abu Amr Ahmad Sulaiman. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat dan apa yang sedikit ini bisa melahirkan secercah harapan. Oh, saya harus begini ternyata. Kalau begini ini salah, maka lakukan. Nah, maka lakukan.
Wallahu a'lam bishawab. Akhiru kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya, apakah ada sesi pertanyaan, Ustadz? Atau gimana? Bisa 1 atau 2 atau 3 orang. Ya, jadi sampai jam berapa, Ustadz, maksimal? Kenapa? Sampai jam berapa mungkin kajiannya ini? Iya, sampai setengah 10. Setengah 10, ya. Alhamdulillah, Ustadz Rashid Abdul Rashid memberikan kesempatan sampai jam setengah 10 nanti. Bagi para peserta, silakan yang ingin bertanya, bisa lewat chat atau bisa langsung lewat suara dengan mengangkat tangan ya. Mohon kepada para peserta. Ada 2 sampai 3 pertanyaan, Masya Allah. Kadang-kala mungkin agak susah untuk bertanya karena buku Ya. ini buku teori, buku ini buku praktek. Buku ini adalah buku praktek dan ini sebetulnya yang menjadi istimewaan dari buku ini. Masih tunggu. Oh, ini Ustadz, ada pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana untuk usia bayi? Apa saja poin-poinnya? Ini dari Ummu Ubaidillah. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana tentang bayi? Yang kita bahas ini adalah usia prasekolah 3 sampai 6. Tapi kalau bayi bagaimana? Misalkan bayi usia 2 bulan, 3 bulan, atau sudah MPASI 6 bulan, 7 bulan, sampai kemudian makanannya mengikuti makanan orang tua. Usia 1 tahun. Apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan adalah maksimalkan pendengaran dan penglihatannya. Pendengarannya maksimalkan dengan mendengar yang baik-baik dari diri Anda, mendengar yang baik-baik dari percakapan Anda dengan suami, mendengar yang baik-baik dari kalamullah. Adapun penglihatan, jangan sampai kemudian sang bayi tadi sampai bisa merekam apa yang tidak sepantasnya dia rekam. Seperti mungkin ketika mendapati orang tuanya mungkin bermesraan tanpa menutup pintu, atau mungkin orang tuanya memakai pakaian yang sangat pendek, maka ini semua akan terekam. Maka jaga kesehatan pendengaran dan jaga kesehatan dari penglihatannya. Jaga, biasakan, kalau memang bisa tanpa TV, alhamdulillah. Dijaga intinya. Jangan sampai apa? Jangan sampai dia melewatkan tentang apa-apa yang berpotensi didengar tidak baik oleh anak, dan apa-apa yang berpotensi tidak baik dilihat oleh anak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan udah Ustadz. Ini ada yang mau bertanya langsung nih dari Rizky Ramadhani. Ya, tafadhol Rizky Ramadhani. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Silakan untuk Rizky ya. Silakan tafadhol. Ya, itu bagian poin yang bagian talqin itu kan berarti terhadap Al-Qur'an ya. Kan ini usia 3 sampai 6 tahun. Sedangkan kan untuk yang kayak talqin yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu kan harus ada adabnya terhadap Al-Qur'an.
dan usia 3 sampai 6 tahunnya kan usia bermain. Jadi bagaimana ya itu? Baik, ahsanta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hal ini pula lah yang sejatinya melatar belakangi bagaimana munculnya metode tabarak. Yang melatar belakangi bagaimana munculnya metode tabarak. Yakni ketika kemudian anak ini usia dini, usia main-main, tapi kita harus talqin. Bagaimana caranya? Anak kan masih banyak gerak dan lain sebagainya. Pentingnya untuk mengkomunikasikan antara audio dengan visual. Kalau kemudian hanya disepelkan afwan kayak murotal saja, maka ini akan kurang. Anak akan kurang. Karena anak di fase ini, anak akan aktif luar biasa. Sementara di fase ini pula, anak ini sedang nyari apa? Hal-hal baru. Tapi kalau cuma sekedar speaker saja kurang. Makanya ditalkinkan di sana. Ada audio visual. Maka dalam metode tabarak, di sana ditekankan bagaimana anak ini menghafal lewat apa? Lewat sebuah video. Dan videonya video yang biasa sebetulnya. Video yang biasa. Seperti apa video yang biasa itu? Di sana ada misalkan juz amma, maka ada video-video yang sifatnya ilustrasi di sana. Tujuannya apa? Supaya anak melihat. Maka talqin ini yang penting adalah kita yang melafalkan, yang membacanya, kita yang penuh dengan adab. Sementara orang yang kita ajari ini anak kita arahkan semaksimal yang kita bisa dan semaksimal yang dia bisa. Namanya anak banyak gerak. Tapi kalau kita berusaha semenarik mungkin, secara mimik, secara mungkin gestur, anak akan tertarik kepada kita. Dan tidak ada masalah dengan hal itu. Yang penting diri kita sudah melakukan sebaik-baik adab. Wallahu a'lam bishawab. Dan ingat, ini jangka waktunya 2 bulan. Setiap latihan 2 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi. Ini yang terakhir ya Ustadz ya, 3 pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Jadi mendidik anak itu sama dengan mendidik diri sendiri ya Ustadz, dari Rohimah Pulung ya. Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mendidik anak seperti mendidik diri sendiri. Karena memang sebetulnya mendidik anak itu tidak akan bisa tanpa pengasuhan. Mendidik anak itu tidak akan bisa tanpa pengasuhan. Kalau mendidik, maka itu kerjanya guru. Kalau itu mendidik, maka itu sudah kerjanya yang bikin kurikulum di sekolah. Tapi orang tua yang tidak boleh dilupakan dan yang paling urgent adalah mengasuh. Bagaimana kemudian mengasuh anak, niteni anak lagi apa, lalu kemudian niteni anak kebiasaannya apa, lalu kemudian berusaha memasukkan nasihat yang sesuai dengan dirinya. Maka dengan pengasuhan seperti itu butuh persiapan mental. Kita harus siap. Kalau nggak siap, belajar. Untuk ngasuh, kita butuh sabar. Karena banyak di antara kita yang dia bisa menjadi pendidik yang baik, tapi nggak bisa ngasuh dengan baik. Karena nggak sabaran. Maka kalau nggak sabar, belajar. Ini. Maka benar, kalau memang mau menjadi pendidik, ya dia harus mulai dengan mendidik diri sendiri. Namun catatannya, maksud dari mendidik diri sendiri itu adalah apa? Adalah dia memantaskan diri untuk bisa mengasuh anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Tes. Ini maaf nih sedang hujan
jadi suara nggak terputus koneksinya. Sedang jelas. Baik. Ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ini ada satu lagi Ustaz dari Ummu Ubaidillah lagi ya. Ustadz, adakah batasan bermain anak usia tamziz? Bermain anak usia tamziz? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Adakah batas bermain bagi anak usia tamyiz? Batasan bermain bagi anak usia tamyiz yakni ketika ia bersinggungan dengan syariat. Ketika ia bersinggungan dengan syariat. Maka selama tidak bersinggungan dengan syariat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah selama ia tidak bersinggungan dengan syariat. Anak usia tamyiz itu memang anak dalam fase main. Dan kita tidak bisa berharap anak-anak kita nanti seperti Imam Syafi'i semua, seperti Imam Nawawi semua, yang kalau untuk main harus dipaksa. Enggak. Main itu fitrahnya anak. Fitrahnya anak. Maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada batasan. Selama tidak ada pelanggaran syariat, tidak ada batasan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah enggak ada pertanyaan lagi Ustaz ya. Suaranya atau koneksinya nggak jelas. Ya, karena ini sedang hujan Ustaz, jadi koneksi agak tersendat. Ya. Ustaz, ada satu pertanyaan lagi Ustaz dari umur ini. Ustadz, anak usia 8, 6, dan 4 dan 0 mohon nasihat Ustadz. Insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Usia 8 adalah bahasan kita di pekan depan. Usia 8 adalah bahasan kita di pekan depan karena panduan mendidik anak usia sekolah ini usia 7 sampai 9 tahun. Adapun 4 tahun termasuk apa yang kita bahas tadi. 4 tahun termasuk apa yang kita bahas tadi. Dan sudah ada tahapannya. Karena yang kita sampaikan, sebetulnya ini materi yang menarik karena bukan hanya teori, aplikatif. Dalam buku panduan sudah dijelaskan bagaimana latihan pertama sampai latihan ke-18, yang setiap latihan itu 2 bulan. Jadi 2 bulan kita diminta, kalau tadi surat Al-Adiyat, kalau tadi ada surat Al-Zalzalah, maka 2 bulan ini kita diminta untuk mentalkin kepada anak surat itu, sehingga anak itu hafal. Sesuatu yang mudah. Surat Al-Adiyat misalkan, ini dihafalkan kepada anak selama 2 bulan, mudah. Begitu pula apa? Hadis-hadis Nabi, mudah. Nggak ada hadis panjang di sini. Maka ini semua usia 4 tahun ada yang telah menjadi bahasan kita. Adapun 0, alias baru lahir, ya sudah. Banyak-banyakkan berdoa saja. Tidak ada masalah dengan itu. Itu fase di mana orang tua bisa mencurahkan kasih sayang setinggi-tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebenarnya sudah semua Ustaz. Mungkin bisa kita tutup Ustaz ya. Ya.
Tes. Ya, ya Ustaz. Ya, ini pertanyaan sudah habis Ustaz. Nah, Ya, ini bisa kita tutup Ustaz. fadhal. Ya, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jasa kalau khairan kepada Ustadz Rashid Abu Rashidah yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada kesempatan hari ini. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada para peserta semuanya yang tetap semangat pada kajian live Zoom pada malam hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali pada pekan depan di waktu dan jam yang sama, jam 8 saja pekan depan. Ya. Dan mari kita tutup bersama-sama dalam kajian live Zoom ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.